Buak! Suara benda seperti sesuatu jatuh dari atap terdengar, membuat Yogi yang duduk di ruang tamu langsung tersentak. Dahinya berkerut. Yogi menajamkan pandangannya ke arah langit rumah. Di antara pandangannya yang kabur, ia melihat atap rumah itu terbuka lebar. Ada cahaya kelabu menetes seperti kabut. Dari celah itu muncul sesuatu yang panjang dan berkilat. Sisiknya mengilat kehijauan seperti logam basah. Tubuh Yogi menegang. Ular itu menurunkan kepalanya perlahan. Matanya menatap tajam seperti bara. Ukurannya besar, sebesar batang kelapa. Lidahnya menjulur cepat, mengeluarkan suara mendesis pelan. Astagfirullahaladzim, ular! Suara Yogi parau. Aku luwele, jawab sosok itu. Aku lapar, aku minta makan. Minta makan? Makan apa? Yogi berusaha bangkit, tapi tubuhnya terkunci. Tolong aku, Le. Aku lapar, aku luwe, aku butuh mangan. Suara itu seperti bergema dari dinding. Ular itu menunduk, dan dari mulutnya menetes cairan hitam ke lantai. Aroma amis tercium menyengat di hidung Yogi. Pergi, jangan dekat-dekat, teriak Yogi. Tapi suara itu terdengar tenggelam dalam udara. Ular itu terus bergerak mendekat. Sisiknya menimbulkan suara gesekan, seperti logam digosok. Kepala besarnya menunduk tepat di depan wajah Yogi. Aku luwele, aku njaluk mangan. Kata-kata itu terus diucapkan sosok berwujud ular itu. Yogi menatap tak percaya. Tidak ada makanan di sini. Cepat pergi dari sini. Jangan ganggu aku dan keluargaku. Ular itu membuka rahangnya perlahan. Dalam sekejap, lidahnya menjulur panjang, menempel di dada Yogi. Dalam sekejap, tubuh Yogi bergetar hebat. Ia mencoba menjerit, tapi suaranya terhenti di tenggorokan. Ada sensasi panas menjalar dari dada ke perut. Tubuh ular itu mulai menyatu dengan tubuhnya. Dari dada sampai perut, Yogi bisa merasakan gerakan seperti sesuatu yang melilit dari dalam. Nafasnya terhenti sesaat. Dalam pandangannya yang mulai kabur, Yogi melihat ekor ular menghilang di bawah kulitnya sendiri. Pergi! Yogi terbangun dengan hentakan dan teriakan keras. Nafasnya tersengal. Keringat menetes deras dari pelipis. Dadanya naik turun cepat. Anita, istrinya, berlari dari arah dapur. Wajahnya terlihat begitu panik. Mas, kamu kenapa mas? Tanya Anita. Suaranya bergetar karena khawatir. Yogi memegang dadanya. Aku mimpi dek. Suaranya hampir tak terdengar. Mimpi apa? Tanya Anita. Wajahnya semakin terlihat panik sekaligus penasaran. Yogi tak langsung menjawab. Pandangannya tertuju pada atap rumah. Atap tetap tertutup seperti biasa. Tidak ada kerusakan atau lubang apapun. Semua terlihat biasa saja, seperti tidak terjadi apapun. Genteng-genteng merah di atas tampak bergoyang sedikit, seperti ada sesuatu yang bergerak pelan di baliknya. Anita menatap arah pandang suaminya. Mas, kamu lihat apa? Yogi menggeleng. Enggak tahu, tapi aku merasa ada sesuatu di atas sana. Anita menelan ludah. Mungkin tikus mas. Rumah ini kan besar dan banyak pohon juga. Bukan tikus, potong Yogi cepat. Aku tahu bedanya langkah tikus sama sesuatu yang lebih besar. Anita mendekat, menatap wajah suaminya yang pucat. Makanya mas, aku kan sudah bilang, jangan tidur di bawah tiang penjaga rumah. Jadi ketindihan kan kamu? Yogi menarik nafas panjang. Ia mencoba tersenyum, meski matanya masih terpaku ke atap. Iya, mungkin kamu benar. Yowes, sekarang lebih baik kamu tidur di kamar aja sana, perintah Anita sambil tersenyum tipis. Aku mau ngelanjutin masak dulu sebelum ibu bangun, karena biasanya kalau ibu bangun, beliau minta makan. Yogi tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Sesekali pandangannya masih tertuju pada atap rumah dan dadanya. Mimpi yang baru saja ia alami
seperti nyata. Bahkan Yogi bisa merasakan sisi kasar dan aroma amis dari tubuh ular itu. Namun, entah kenapa saat ia membuka mata, semua tampak biasa. Anita segera kembali ke dapur dengan langkah ragu. Tapi dalam hatinya, bayangan wajah Yogi yang ketakutan terus terngiang. Sementara itu, Yogi kini sudah duduk diam di atas ranjang kamarnya. Ia menatap lantai dengan tatapan kosong. Tangan kirinya menggenggam baju di dada, merasakan denyut aneh yang bergetar halus di bawah kulitnya, seperti ada sesuatu yang hidup di dalam sana. Yogi memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Tapi di balik kelopak matanya, ia seperti kembali melihat sepasang mata berkilat warna hijau gelap. Yogi langsung membuka mata cepat, menatap ke atas. Tak ada apa-apa, hanya papan kayu yang gelap, diam dan menatap balik padanya. Saat itu, dari luar rumah, angin berembus membawa bau samar seperti lumpur dan besi. Tirai di jendela bergerak pelan, menimbulkan bayangan aneh di dinding kamar. Yogi meneguk ludah, dadanya berdebar kencang. Ia menatap ke arah atap sekali lagi. Ada suara samar menyeret pelan, lalu berhenti tepat di atas kepalanya. Satu potongan debu jatuh dari celah atap, diikuti tetesan cairan hitam yang jatuh tepat di punggung tangannya. Cairan itu hangat. Yogi memandang tangannya. Cairan apa ini? Apa mungkin ini? Yogi menghentikan ucapannya, lalu menengadah perlahan. Di antara celah papan yang terbuka, ada mata hijau yang berkilat. Astagfirullah. Yogi tersentak kaget. Tapi saat itu, ia mengusap kedua matanya. Sepasang mata itu seketika menghilang. Yogi dan Anita adalah sepasang suami istri yang baru saja menikah beberapa bulan lalu. 2 minggu setelah acara pernikahan mereka, Yogi meninggalkan Anita untuk bekerja di kota. Sementara Anita tetap di kampung untuk menjaga Bu Sekar, ibu Yogi, yang sudah mulai sakit-sakitan. Selama menjalani hubungan jarak jauh, Yogi hanya pulang ke desa 1 minggu sekali. Anita yang merupakan sosok wanita sabar, lembut, dan sangat soleha, selalu merawat Bu Sekar, mertuanya, dengan cukup baik. Setiap hari, wanita itu selalu berada di kamar Bu Sekar, walaupun hanya sekedar melakukan obrolan kecil. Begitu juga Bu Sekar. Beliau tidak pernah memperlakukan Anita dengan buruk. Setiap hari, Bu Sekar tidak memperbolehkan menantunya untuk melakukan pekerjaan apapun. Semua pekerjaan rumah tangga diserahkan kepada asisten rumah tangga yang ada di rumah itu. Menurut cerita yang beredar di desa, keluarga Yogi memang terkenal sebagai keluarga terkaya di desa Sumbersewu. Bahkan rumah yang saat ini ditempati Anita adalah rumah tua yang sudah dibangun sejak tahun 1935, jauh sebelum masa kemerdekaan. Jadi, tidak heran jika rumah itu masih berdinding kayu zaman penjajahan. Malam turun begitu cepat. Awan hitam menggantung di langit desa Sumbersewu. Angin malam bertiup kencang, membawa aroma tanah basah, sisa hujan tadi sore. Suara lolongan anjing dan jangkrik terdengar di luar rumah. Di dalam rumah, Anita terlihat duduk di meja makan. Di hadapannya Yogi menatap piring yang ada di hadapannya dengan tatapan kosong. Beberapa saat Anita memperhatikan suaminya dengan tatapan bingung. "Kamu kenapa, Mas?" tanya Anita sambil menatap wajah suaminya dengan penasaran. "Kayak ada yang dipikirin. Kamu sakit?" Yogi masih duduk di meja makan. Wajahnya belum sepenuhnya pulih dari pucat yang sejak siang tadi belum pergi. "Aku ngerasa mimpi itu nyata, Dik," jawabnya lirih. "Ular itu, matanya, suaranya seperti ada di sini." "Ular?" jawab Anita pelan. Ia mencoba menenangkan diri. "Kamu mungkin masih kepikiran sama pekerjaan di kantor, jadi ya terbawa ke rumah sampai berhalusinasi. Apalagi sejak datang tadi kamu kan belum istirahat sama sekali. Udah, sekarang kamu makan, setelah itu istirahat di kamar." Yogi mengangguk tanpa suara. Mereka menikmati makan malam tanpa suara. Suasana hening begitu terasa di meja makan. Setelah menikmati makan malam, Yogi langsung masuk ke kamar. Lampu bohlam meredup di langit-langit kamar, berayun pelan tertiup angin. Di luar, suara jangkrik terdengar bersaut-sahutan.
Bau minyak kayu putih dari tubuh Bu Sekar di kamar sebelah tercium samar. Anita mematikan lampu kecil di meja, lalu berbaring di sebelah suaminya. "Tidur aja mas, aku di sini kok." Yogi menatap wajah istrinya. "Kalau nanti aku ngomong aneh, bangunkan aku ya." Anita mengangguk pelan, lalu memejamkan mata. Waktu berjalan tenang, detik jam terdengar jelas, berdetak lembut dari dinding, hingga udara di kamar perlahan terasa berat. Ada sensasi seperti udara yang tertahan di dada, membuat nafas Anita terasa pendek. Matanya membuka sedikit, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Dalam kesadarannya yang menggantung, terdengar suara dari arah kepala ranjang. Suara itu rendah, seperti suara orang berbicara di dalam air. "Aku njaluk izin, aku arep njupuk bojomu." Mbak Anita terbelalak, bibirnya berusaha berucap tapi tak bisa. Suaranya terjebak di tenggorokan. Ia mencoba membaca doa dalam hati, tapi setiap kalimat terasa seperti tersangkut di udara. "Aku njupuk bojomu saiki, oleh apa ora?" Suara itu bergema di dalam kepala. Udara di sekitar lehernya terasa dingin, seperti ada hembusan dari sesuatu yang dekat sekali. Dengan segenap tenaga, Anita menahan nafas dan memaksa jari-jarinya bergerak. Ia meremas ujung bantal, berusaha memanggil Yogi. "Mas," suaranya hampir tak keluar. Tubuh Yogi di sebelahnya tetap diam, nafasnya teratur, seolah tak mendengar apapun. Anita menatap sekeliling, matanya mencari sumber suara. Di dinding, bayangan kipas menggantung panjang. Tirai jendela bergerak ringan meski tak ada angin. "Aku harap njupuk bojomu." "Enggak," gumam Anita akhirnya. "Jangan ambil suamiku." Tubuhnya perlahan bisa digerakkan. Ia menegakkan punggung, menatap ke sekitar kamar. Tapi suara itu hilang begitu saja, seperti tak pernah ada. Hanya detak jam yang tersisa memecah keheningan. Anita menunduk memandangi Yogi yang masih terlelap. Ia menyentuh dahi suaminya, lembab oleh keringat. Nafasnya berat, sesekali tersengal pelan. "Mas, kamu mimpi lagi ya?" tanya Anita, tapi Yogi tetap tak merespon. Anita duduk diam cukup lama. Suara jangkrik di luar berganti suara kodok dari arah belakang rumah. Kegelapan di luar jendela seolah merapat, seperti menekan kaca dengan lembut. Ketika rasa kantuk mulai menipis, suara itu kembali datang. Kali ini terdengar dari arah pintu kamar. "Yen bojomu ora oleh, aku njaluk ibu mertuamu wae ya." Anita tersentak, matanya membesar. Ia menatap ke arah pintu, namun di sana hanya gelap. Suara itu lebih jelas, berat, dan dekat. "Aku njaluk ibu mertuamu oleh apa ora?" Anita menarik nafas panjang. Ia menggigit bibirnya. Tubuhnya dingin seperti kehilangan darah. "Kalau aku mengizinkan kamu membawa mertuaku, apa yang akan terjadi padanya?" tanya Anita dengan berani. Suara itu berhenti total. Udara tiba-tiba terasa kosong, seolah seluruh bunyi disedot keluar dari kamar. Yogi menggerakkan tubuhnya sedikit, bergumam dalam tidur. Anita memegang tangannya, menatap wajah suaminya yang masih tampak pucat. Jam di dinding berdetak lambat. Di luar, suara kodok berhenti serempak. Lalu, terdengar langkah berat di koridor rumah. Tidak cepat, tidak pula lambat. Satu langkah, lalu hening. Kemudian satu langkah lagi, disusul gesekan halus seperti sesuatu menjulur di lantai. Anita menelan ludah. Matanya menatap pintu kamar yang kini sedikit terbuka. Dari celah kecil itu, tampak bayangan gelap lewat perlahan. Tubuhnya mematung, tak sanggup bergerak. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Tidak ada suara lagi. Anita memegang nafas. Telinganya menangkap detak jantung sendiri. Dalam diam yang panjang itu, tiba-tiba suara dari luar pintu terdengar lagi. Kali ini lebih rendah, hampir seperti gumaman. "Ah!" Anita menjerit pelan dan memeluk tubuh Yogi. Suaminya terbangun dengan wajah kaget.
Kamu kenapa, Dek? Tadi aku dengar suara, Mas. Anita menyapukan pandangannya di seluruh kamar dengan wajah ketakutan. Yogi langsung bangun, menyalakan lampu meja. Cahaya kekuningan menyingkap wajah istrinya yang pucat dan mata yang merah. Sekarang kamu tenang dulu, ucap Yogi sambil menyerahkan gelas berisi air putih kepada istrinya. Kamu hanya mimpi, Dek. Gak ada siapa-siapa di sini. Enggak, Mas. Aku yakin kalau aku gak mimpi. Aku yakin tadi ada yang ngomong di sini, jawab Anita terbata. Yogi menghela nafas, mencoba menenangkan istrinya. Kamu tenang ya. Aku di sini, gak ada siapa-siapa. Ia bangkit dan membuka pintu kamar. Lorong rumah kosong, hanya udara lembab yang menyambut. Anita berdiri di belakangnya. Mas, jangan keluar. Yogi melangkah perlahan ke ruang tengah. Lampu gantung di sana bergoyang pelan. Beberapa saat kemudian, Yogi kembali masuk. Ia menutup pintu rapat dan duduk di tepi ranjang. Aku rasa ini cuma perasaanmu, Dek. Rumah ini memang lembab. Bunyinya suka aneh. Anita mengangguk, tapi hatinya masih diliputi rasa aneh. Saat lampu kamar kembali dimatikan, matanya menatap ke arah pintu. Anita merasa bayangan gelap tadi masih berdiri di sana, memperhatikan mereka dengan sabar. Udara malam terasa dingin menusuk tulang. Jam di dinding berdetak tanpa jeda, menjadi satu-satunya suara yang menandai bahwa waktu masih berjalan. Dari luar, angin berembus lembut, membawa aroma lembab yang menelusup lewat celah jendela. Anita menutup mata rapat, berusaha memaksa diri tidur. Tapi setiap kali ia hampir terlelap, telinganya menangkap suara samar di kejauhan. Bukan langkah, bukan hembusan, hanya nada pelan yang datang entah dari mana, bergetar seperti doa yang patah di tengah udara. Pagi turun dengan begitu cepat. Matahari perlahan naik ke atas menggantikan bulan yang telah bersembunyi. Udara pagi terasa begitu dingin. Angin bertiup dengan kencang, menerbangkan daun-daun kering yang berserakan di tanah. Sesekali suara ayam terdengar berkokok dari arah rumah-rumah warga. Di dalam rumah, Anita terlihat sibuk merapikan kamar Bu Sekar, mertuanya. Aroma minyak angin tercium saat angin berembus masuk ke dalam kamar melalui jendela yang terbuka lebar. Sementara Bu Sekar kini sudah duduk di ruang tamu bersama Yogi. Beberapa hari berlalu, suasana rumah kembali sepi. Yogi sudah kembali ke kota untuk bekerja. Sementara Anita kembali menjalani rutinitasnya sebagai seorang ibu rumah tangga. Suasana di desa Sumber Sewu pagi itu terasa begitu tenang, bahkan jauh lebih tenang dari biasanya. Desa Sumber Sewu adalah sebuah desa kecil di kota Lamongan. Letaknya yang jauh dari hiruk pikuk kota membuat udara di desa Sumber Sewu begitu asri. Pohon-pohon hijau menjulang tinggi di jalan-jalan desa. Sawah-sawah warga menguning, menandakan siap untuk dipanen. Bu, minum obatnya dulu ya. Aku buatin air hangat. Suara Anita terdengar lirih, bergetar menahan air mata. Ia mengangkat kepala mertuanya, perlahan menempelkan sendok kecil berisi obat ke bibir yang kering dan pucat. Bu Sekar menatap kosong ke arah langit-langit kamar. Nafasnya berat dan pendek, seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam dada. Ia hanya menjawab dengan suara serak. Ibu capek, Nduk. Badan ibu rasanya berat. Jangan bilang begitu, Bu. Sebentar lagi ibu pasti sembuh. Mas Yogi juga pasti pulang kalau tahu ibu sakit begini. Anita menahan tangis, memaksa tersenyum, meski matanya bengkak karena semalaman tak tidur. Hari demi hari berlalu dengan begitu cepat. Kondisi Bu Sekar semakin hari semakin memburuk. Anita yang merasa khawatir melihat kondisi ibu mertuanya, memutuskan untuk menghubungi Yogi, suaminya. Keesokan harinya, Yogi akhirnya pulang dari kota. Angin malam melusup lewat celah jendela kayu. Tirai tipis bergerak lembut, menimbulkan suara gesekan pelan yang terasa aneh di telinga. Suara jangkrik di luar tak terdengar seperti biasanya, seolah mereka pun berhenti bernyanyi demi mendengarkan nafas terakhir seseorang. Tidak berapa lama, Yogi berdiri di ambang pintu. Tubuhnya tegap, tapi wajahnya pucat. Ia memegang dadanya sesekali,
mengusap pelipis dengan tangan gemetar. "Dek, ini aku bawa minyak kayu putih. Mungkin bisa bantu ibu biar hangat." Anita menoleh. "Terima kasih mas, tolong bantu pijit punggung ibu." Yogi mendekat, duduk di sisi ranjang, lalu menggosok perlahan punggung ibunya. Dari balik sentuhan itu, ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri, seolah kulit ibunya terasa dingin, nyaris seperti batu basah. Bu Sekar membuka mata, menatap Yogi dalam. "Le, jaga rumah ini baik-baik." "Kenapa bicara begitu, Bu?" "Istirahat saja dulu, Bu," jawab Yogi cepat, berusaha tersenyum. "Ada yang sudah menunggu dari atas," katanya pelan. Matanya melirik ke arah langit-langit kamar. Yogi spontan mendongak. Atap kayu tua terlihat tenang, tapi entah mengapa, pandangan itu menimbulkan rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Ia kembali menunduk, menatap ibunya, namun nafas wanita itu mulai tersendat. Anita menjerit kecil. Bu, jangan tidur. Lihat aku, Bu." Tapi tubuh Bu Sekar sudah kaku. Mata terbuka setengah. Bibir bergetar seperti ingin mengucapkan sesuatu. Yogi memeluknya erat, menahan tubuh itu yang perlahan kehilangan hangat. Dalam keheningan, suara jam dinding berdetak lebih keras dari biasanya. Detak yang biasanya tak terdengar, kini seperti menghitung waktu menuju akhir. Keesokan paginya, hari pemakaman Bu Sekar berlangsung sederhana. Warga desa Sumber Sewu datang bergantian, membawa bunga dan doa. Udara terasa berat, awan tebal menggantung tanpa hujan. Anita duduk di sisi makam, menatap tanah yang baru ditimbun. Air matanya menetes tanpa suara. "Tenanglah, Bu. Maaf kalau selama ini aku kurang berbakti," ucapnya dengan suara bergetar. Yogi berdiri di belakang, menatap pusara ibunya tanpa kata. Di dadanya terasa nyeri seperti ada sesuatu yang melilit dari dalam. Yogi mengusap pelipis, berusaha menahan rasa mual yang muncul tiba-tiba. Saat tanah terakhir ditaburkan, seekor ular kecil melintas di antara batu nisan. Warnanya hijau kehitaman. Matanya menatap tajam sebelum masuk ke sela akar pohon. Beberapa warga menjerit pelan, tapi Yogi hanya terpaku. Pemandangan itu membuat dadanya berdegup cepat, seolah tubuhnya mengenali sesuatu yang pernah ia lihat dalam mimpi. Malam-malam setelah pemakaman terasa panjang. Anita sering terjaga sendirian di ruang tengah, menatap lampu gantung yang bergoyang pelan. Rumah itu kini terasa terlalu sunyi. Suatu malam, ia mendengar langkah pelan dari kamar mertuanya. Ketika diperiksa, kamar itu kosong, namun aroma khas minyak kayu putih yang biasa dipakai Bu Karni tercium lembut di udara. Anita duduk di tepi ranjang, memandangi bantal yang masih berlekuk. "Bu, apa ibu belum tenang?" Suaranya lirih, hampir seperti berdoa. Dalam tidur-tidur ayamnya, Anita mulai sering bermimpi. Di mimpi pertama, Bu Karni berdiri di halaman rumah, mengenakan kebaya berwarna krem dan sanggul rapi. Ia tersenyum lembut, menatap Anita tanpa bicara. Anita mencoba mendekat, tapi tubuhnya terasa berat seperti ditahan sesuatu. "Bu, ibu kenapa datang lagi?" tanyanya. Bu Karni hanya menggeleng pelan, lalu menatap ke arah belakang Anita, seolah ada sesuatu di sana. Ketika Anita menoleh, bayangan besar melintas, seperti sisik panjang melingkar di tanah. Ia terbangun dengan keringat dingin, nafasnya memburu. Mimpi itu berulang berkali-kali. Setiap kali Bu Karni muncul, wajahnya tampak lebih pucat, tapi senyumnya tak pernah hilang. Anita mulai merasa ketakutan, namun juga iba. Ia merasa seolah mertuanya belum bisa pergi sepenuhnya. Yogi sendiri menjadi pendiam. Ia sering menatap langit-langit rumah tanpa bicara. Suatu malam, Anita mendapati suaminya berdiri di halaman belakang, menatap ke arah genteng. "Mas, ngapain di situ?" tanya Anita penasaran. Yogi menoleh pelan, wajahnya kosong. "Aku dengar suara dari atas, Dek. Seperti ada yang memanggil." "Udah, jangan dipikir aneh-aneh. Masih suasana duka. Jangan sampai terbawa pikiran." Yogi mengangguk, tapi pandangan matanya tetap tak lepas dari atap. Waktu berlalu begitu cepat. Malam ini tepat 100 hari kematian Bu Sekar. Malam itu, Anita tidur dengan doa panjang di bibirnya. Dalam mimpinya,
Bu Sekar datang lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Bu Sekar berdiri di tengah ruangan. Cahaya lembut menyelimutinya. Ibu kenapa selalu datang? Apa ada yang belum ibu sampaikan? Tanya Anita dengan suara bergetar. Bu Karni tersenyum, lalu melangkah perlahan mendekat. Bu Sekar memeluk Anita dengan hangat. Cahaya di sekitar tubuh Bu Sekar bergetar, lalu perlahan membentuk sesuatu. Dari balik cahaya itu muncul guratan hitam, berkilau seperti sisik basah. Bentuknya memanjang, melilit, lalu berubah menjadi mulut ular yang menganga lebar. Anita menjerit kencang dan terbangun. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar hebat. Yogi yang tidur di sampingnya langsung bangun, memeluk istrinya erat. Ada apa, Dek? Anita menatap langit-langit kamar. Cahaya lampu bergetar pelan. Di sana, di sudut paling tinggi, terlihat bayangan melata perlahan, bergerak di antara gelap dan terang. Yogi mengikuti arah pandangnya, dan dadanya terasa sesak lagi. Di antara suara detik jam yang kini terdengar terlalu jelas, keduanya hanya bisa saling berpandangan. Sejak kepergian Bu Sekar beberapa bulan lalu, kehidupan ekonomi Anita semakin diuji. Yogi, sejak hari kepergian ibunya, memutuskan untuk mengajukan cuti. Selain dalam suasana berkabung, ia juga dalam kondisi sakit. Setiap malam, Yogi selalu mengeluhkan sakit di dadanya. Semua rumah sakit sudah didatangi Yogi dan Anita, tapi hasil pemeriksaan tetap sama. Yogi tidak menderita penyakit apapun. Mas, tolong jangan pergi dulu. Kondisimu belum baik, ujar Anita dengan nada cemas. Yogi duduk di tepi ranjang, memegangi dadanya. Nafasnya teratur, tapi ada ketegangan di wajahnya yang sulit disembunyikan. Aku gak bisa izin lagi dari kantor, Dek. Sudah 4 bulan aku bolos. Lagian dokter bilang aku sehat. Sehat dari mana? Lihat tubuhmu, Mas. Pipi kempot, matamu cekung. Tiap malam kamu gelagapan seperti orang dikejar mimpi. Yogi hanya menunduk. Ia tahu istrinya benar, tapi ia tak ingin menambah beban. Aku janji pulang tiap akhir pekan. Kamu jaga anak-anak ya. Anita menahan tangisnya. Ia mengantar suaminya sampai depan rumah, menatap motor yang menjauh di jalan berdebu. Angin siang terasa menampar wajah, membawa aroma daun jati kering. Rumah itu tampak lebih hampa sejak kepergian Bu Sekar, dan kini tanpa Yogi, kesunyian menjadi lebih tebal. Sore menjelang gelap, 2 anak mereka sudah tidur lebih dulu di kamar. Anita duduk di ruang tengah, menatap foto keluarga di dinding. Di foto itu, Bu Sekar tersenyum, duduk di kursi rotan dengan kedua cucunya di pangkuan. Anita menelan ludah. Ada perasaan dingin di tenggorokannya, seperti ada sesuatu yang menatap dari balik foto itu. Lampu gantung berayun pelan. Suara detik jam terdengar jelas. Angin masuk dari sela pintu, membawa aroma lembab dari luar. Anita memeluk tubuh sendiri, mencoba menenangkan dada yang tiba-tiba berdebar tanpa sebab. Anita berjalan ke kamar, memastikan anak-anak tertidur pulas. Lalu ia berbaring, menarik selimut sampai dagu. Dalam keheningan itu, suara langkah samar terdengar dari dapur. Tidak cepat, tapi pelan, teratur. Seolah seseorang sedang berjalan tanpa alas kaki di lantai kayu. Siapa itu? Suaranya nyaris tak keluar. Langkah itu berhenti. Lalu, suasana rumah kembali sunyi. Anita menatap pintu kamar yang terbuka sedikit. Ia menunggu, berharap suara itu hanya angin. Namun ketika ia memejamkan mata, sebuah suara berat terdengar dari arah kepala ranjang. Suara yang pernah didengar Anita sebelum kepergian Bu Sekar. Aku njaluk anakmu sing nomor loro. Tubuh Anita langsung kaku. Tenggorokannya tercekat, matanya membulat menatap langit-langit. Suara itu terdengar jelas, seperti seseorang berbicara tepat di telinganya. Ia mencoba menggerakkan tangan, tapi tubuhnya berat seolah tertekan sesuatu. Dengan sisa tenaga, ia berucap pelan, "Enggak, dia masih kecil, jangan ganggu anakku." Suara itu berhenti sejenak, lalu muncul lagi, lebih dekat. Nora, aku njaluk anakmu sing nomor 1. Air mata Anita mengalir. Ia ingin menjerit, tapi bibirnya seperti terkunci.
Anak pertamanya masih berumur 8 tahun. Tidur di kamar sebelah. "Tidak, kamu tidak boleh ambil siapapun," katanya dengan suara terputus. Keheningan merayap di kamar. Suara detik jam berhenti entah sejak kapan. Lalu terdengar nafas berat, seperti tarikan udara dari dada besar yang penuh lendir. "Yen ora loro-lorone, aku njaluk mbak iparmu." Anita menegakkan tubuh dengan paksa. Kini ia bisa bergerak, meski seluruh persendiannya sakit. "Pergi kamu, jangan ganggu keluargaku, anak-anakku, dan kakak iparku, pergi!" Udara di kamar bergetar, seolah seseorang menahan amarah di balik gelap. Lalu, bau amis menyeruak, tajam seperti darah segar. Anita menutup hidung, namun aromanya malah semakin menekan dada. Dari bawah ranjang terdengar bunyi gesekan licin. Anita menatap ke bawah dan melihat sesuatu yang berkilau seperti lendir menetes di lantai. Anita mundur perlahan, tapi kakinya terpleset oleh cairan itu. Tubuhnya hampir jatuh sebelum ia sempat berpegangan pada tepi ranjang. Dalam sekejap, lampu kamar bergetar dan padam. Dalam gelap, Anita mendengar suara geser di lantai, pelan, menyusur, seperti sesuatu yang melata. Ia menutup mulut dengan tangan, menahan nafas. Dari arah pintu terdengar suara nafas berat, lalu lirih. "Aku luwendo, aku njaluk mangan." Suara itu seperti berasal dari kedalaman bumi, serak dan menekan. Anita meraih korek di nakas, menyalakan lilin kecil. Cahaya kuning redup menampakkan noda merah di lantai dan jejak basah yang memanjang menuju pintu kamar anaknya. "Tidak!" Anita berlari. Anita menendang pintu kamar, menemukan kedua anaknya masih tertidur pulas. Wajah mereka tenang, tanpa tanda gangguan. Tapi, di dinding dekat jendela terlihat jejak lendir panjang, seperti bekas tubuh besar yang baru saja menempel di sana. Anita menatap dinding itu dengan gemetar. "Apa maumu?" teriaknya. Udara menjadi berat, lilin di tangannya bergetar hebat sebelum padam. Gelap lagi. Suara dari kegelapan itu kembali terdengar, lebih jauh tapi jelas. "Aku luwendo, aku njaluk mangan." Suara itu kembali terdengar di telinga Anita. Tubuh Anita gemetar hebat. "Pergi kamu, di sini gak ada makanan apapun untukmu. Jangan ganggu keluargaku." Dalam sekejap, semua menjadi sunyi. Tak ada suara, tak ada angin. Hanya aroma amis yang makin tajam menusuk hidung. Anita menunduk, melihat lantai dekat kakinya kini penuh lendir dan tetesan merah. Anita berlari ke ruang tengah, mengambil air putih di meja dan membaca doa yang ia hafal. Tangannya gemetar, suara doanya terpotong-potong, tapi ia terus melafalkannya sampai udara di sekitar mulai terasa ringan. Beberapa menit berlalu tanpa suara. Anita menyalakan lilin. Cahaya menyoroti sudut ruangan yang basah. Di lantai dekat ranjang, lendir itu masih tersisa mengkilap dan berbau besi. Di luar rumah, angin bertiup pelan menembus celah papan, membawa suara samar seperti tarikan nafas panjang. Anita memeluk kedua anaknya yang masih terlelap, menatap ke arah pintu kamar yang perlahan tertutup sendiri. Suara detik jam kembali terdengar, mengiringi nafas Anita yang tersengal. Sementara di sudut langit-langit, bayangan hitam tampak bergerak ringan, seperti sedang menunggu waktu berikutnya untuk berbicara lagi. Pagi turun begitu cepat. Anita yang merasa lelah dengan kondisi rumahnya yang semakin hari semakin menakutkan, memutuskan untuk mengajak kedua anaknya mengunjungi Rani, sahabat baiknya di desa itu. "Anita, aku harus ngomong sesuatu. Tapi tolong jangan kaget." Suara Rani terdengar lirih saat mereka sudah duduk di halaman rumah Rani. "Ada apa, Ran?" "Suaramu kayak orang takut," jawab Anita sambil menatap wajah Rani dengan penasaran. Rani menarik nafas panjang sebelum melanjutkan. "Rumahmu itu, Nip, katanya dari dulu memang aneh. Anakku waktu main ke sana lihat ular besar melilit di atap. Katanya matanya merah kayak bara. Aku pikir dia halu, tapi tetanggamu juga cerita hal yang sama." Anita diam cukup lama,
Suara di telinga terasa menggema. Kamu jangan bercanda, Ran. Aku tinggal di rumah itu tiap hari, gak pernah lihat apapun. Aku gak bercanda. Waktu aku kecil, aku ingat ibuku pernah bilang rumah itu milik keluarga yang dulu terkenal kaya. Katanya ada nenek moyang suamimu yang suka ngelakuin semacam perjanjian. Namanya Mbah Mirna. Anita memegangi dada. Perjanjian apa maksudmu? Rani menelan ludah sebelum menjawab. Pesugihan, Nita. Dengan seekor ular yang dipelihara di bawah rumah. Suasana mendadak hening. Anita terduduk di kursi teras rumah. Angin sore menyapa daun kering yang berserakan di tanah, menimbulkan suara lembut seperti gesekan kain. Kata pesugihan terus berputar di kepalanya. Ia teringat mimpi Yogi tentang ular yang masuk lewat atap. Teringat suara yang minta izin membawa suaminya, lalu anak-anaknya. Semua potongan itu tiba-tiba menyatu menjadi satu arti yang menakutkan. Sore berganti malam, langit gelap tanpa bintang. Anita duduk di beranda sambil menatap halaman. Ia mencoba menenangkan pikirannya. Suara jangkrik terdengar bersahutan dari semak di pinggir jalan. Malam itu, Anita memutuskan untuk menemui suaminya yang baru saja pulang dari kota. Mas, panggil Anita sambil duduk di atas ranjang. Yogi meletakkan ponsel yang ada di tangannya. Matanya menatap sang istri dengan tatapan lembut. Ada apa, Dek? Mas, kamu tahu nggak? Katanya Mbah Mirna dulu melakukan pesugihan. Bunga 7 rupa dan kendi dawet buat sesajen ular. Orang-orang bilang ular itu peliharaan keluarga ini. Wajah Yogi berubah pucat. Jangan asal ngomong. Ibu gak pernah cerita soal itu, Dek. Kalau bukan itu, kenapa semua kejadian ini terus menimpa kita? Suara Anita meninggi, lalu menurun lagi, karena takut anak-anak mendengar. Ibu meninggal tanpa sebab, Mas. Kamu sakit, tapi dokter bilang sehat. Aku dengar suara yang minta izin bawa kalian. Apa itu kebetulan? Belum lagi setiap tahun salah satu keluargamu yang lain pasti ada yang meninggal. Yogi menatap lantai, rahangnya mengeras. Aku cuma tahu satu hal. Mbah Mirna memang dulu orang terpandang di desa. Tapi setelah beliau meninggal, bahkan saking kayanya, Mbah Mirna bisa mewariskan banyak harta untuk anak-anaknya dan salah satunya rumah ini. Anita menatap mata suaminya. Kalau kita nggak keluar dari sini, mungkin giliran kita berikutnya. Malam itu, Yogi tak bisa tidur. Ia duduk di ruang tengah sambil menatap langit-langit. Di titik paling gelap, bayangan bergerak samar. Ia memicingkan mata. Lalu terdengar suara gesek panjang dari arah atap. Tubuhnya langsung kaku. Suara itu berhenti, lalu muncul kembali. Kali ini lebih berat. Yogi berdiri perlahan, menatap ke atas. Sekilas, sesuatu yang panjang dan menggilap menyorot cahaya lampu sebelum lenyap di antara genteng. Pagi menjelang, mata Yogi merah karena tidak tidur. Ia menatap Anita yang tengah menyiapkan sarapan. Kita harus cari bantuan, katanya pelan. Anita menatap suaminya dengan lega. Aku tahu satu orang yang bisa bantu, Ustadz Rahmat di dusun seberang. Banyak yang bilang beliau paham hal-hal seperti ini. Sore harinya, mereka datang ke rumah Ustadz Rahmat. Rumah itu sederhana dengan halaman penuh pohon pisang. Ustadz Rahmat menyambut mereka dengan senyum tenang. Silahkan duduk, Nak. Wajah kalian terlihat gelisah. Anita bercerita dari awal, mimpi Yogi, suara minta izin, sampai lendir di kamar. Saat ia menyebut tentang ular dan kendi dawet, Ustadz Rahmat mengangguk perlahan. Rumah itu sudah lama dikenal oleh orang-orang sini, kata sang ustadz. Mbah Mirna memang pernah meminta kekayaan dari jin ular. Ia memberi makan lewat kendi yang kamu katakan baru saja. Setiap generasi, ular itu menuntut tumbal dari keturunan keluarga. Yogi menelan ludah, suaranya serak. Kalau begitu, bisa nggak Ustadz memindahkan ular itu dari rumah kami? Ustadz Rahmat menggeleng. Tidak bisa. Ular itu tidak tinggal di dunia manusia sepenuhnya.
Ia hidup di antara dua dimensi dan sudah beranak pinak di bawah rumah itu. Kalian hanya punya satu pilihan, pergi dari sana sebelum ada korban lagi. Anita menggenggam tangan suaminya erat. Kalau kita pergi, apakah dia akan tetap mengejar? Selama kalian tidak kembali, tidak menyebut namanya, dan tidak membawa benda peninggalannya, dia tak akan bisa mengikuti, jawab sang ustadz tegas. Mereka pamit dengan perasaan campur aduk. Saat melewati jalan menuju rumah, langit tampak kelabu. Angin membawa aroma lembab dari sawah yang luas. Rumah itu terlihat dari kejauhan, berdiri di antara pohon randu dan mangga. Dari luar tampak biasa, tapi ada sesuatu yang menekan di udara setiap kali mereka mendekat. Anita melangkah masuk lebih dulu. Ia menatap ke sekeliling dengan perasaan berat. Aku gak sanggup lagi tinggal di sini, Mas, katanya lirih. Yogi mengangguk. Kita bereskan barang seperlunya saja malam ini. Besok pagi kita pergi. Malam berjalan pelan. Mereka berdua mengemasi pakaian, dokumen, dan foto keluarga. Anita sempat berhenti sejenak di kamar mertuanya. Di atas meja rias masih tergantung selendang yang sering dipakai almarhum. Anita mengambilnya perlahan, lalu berdoa dengan mata terpejam. Sementara itu, fajar menampakkan warna jingga di ufuk timur. Sebuah mobil pickup berhenti di depan rumah. Beberapa kardus ditumpuk di bak belakang. Dua anak mereka duduk di kursi depan bersama Anita. Sementara Yogi memeriksa terakhir kali ke dalam. Yogi berdiri di ruang tengah, menatap sekeliling untuk terakhir kalinya. Dinding kayu, foto keluarga. Suasana hening kembali menyelimuti rumah itu. Tapi di dalam keheningan itu, ada sesuatu yang berdenyut lembut, seperti nafas dari dalam tanah. Rumah itu penuh dengan kenangan indah. Sejak Yogi masih kecil, ada rasa berat dalam hatinya saat akan meninggalkan rumah itu. Namun, demi keselamatan anak dan istrinya, Yogi berusaha melepaskan rumah yang pernah menjadi tempat ternyamannya sejak kecil. Yogi menunduk. Tangannya meraih tas terakhir yang tergeletak di dekat kakinya. Yogi mundur satu langkah, lalu memalingkan wajah. Cukup, gumamnya. Kami selesai di sini. Yogi keluar dan menutup pintu dengan keras. Suara burung pagi terdengar menggantikan dentum langkah terakhirnya. Mobil perlahan bergerak, meninggalkan halaman, meninggalkan rumah besar itu sendirian. Diikuti Yogi di belakangnya, yang sedang mengendarai motor metik tuanya. Angin berhembus lembut. Sejak kepergian Yogi dan keluarganya pagi itu. Sejak saat itu pula, rumah mewah itu tak berpenghuni. Bahkan para tetangga dan keluarga Yogi yang tinggal di dekat rumah itu tidak berani masuk, bahkan mendekat. Selesai. Demikianlah sebuah kisah. Wayne Anthony pamit. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah.